Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa 28 Desember 2021, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Syarah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-19. Dan di sesi yang ke-19 ini kita masuk kepada definisi hadis dhaif. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال الرسول رحمه الله وبألة الغلوط الأوصفان فساد مقلوب إسلام ألا إبدال راو مع براو اسمه أو قول إسلام لمثل اسمه. قال يقول رحمه الله وعن ذلك فتنتهي على فساد ومقلوب إسلام ألا إبدال راو مع براو اسمه وقول إسلام لمثل اسمه. Nanti yang tidak hafal semua baris di sini kita pukuli semuanya. Ada yang hafal atau tidak? Yalah semua. Oke. قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني لا يصيبه لكن يقف به أوقافا لا ينعرف كما يخالف ثقة به الملك الشاذ والمعروف قسمان الملك. خلاص ما في أحد يحفظ. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن البيقونية وكل مع الرتبة الحسن قصر وهو ضعيف وهو أقساما كثر. Yang maknanya, maka setiap dari hadis-hadis an rutbatil husni qasur, yang mana rawinya itu di bawah dari derajat rawi yang hasan, bahwa dhaif, maka dia itu hadis yang dhaif. Wa huwa aqsaman katsur, maka jenis yang dhaif itu banyak sekali jenis-jenisnya. Maka ini makna dari matan Al-Baiquni, yang mana di dalam matan ini disebutkan wa kullu ma'an rutbatil husni qasur, adapun hadis yang di bawah dari derajat hasan fahuwa dhaif, maka dia hadis yang dhaif. Gambarannya barakallahu fikum bahwa hadis yang dhaif telah kita ketahui seorang rawi yang thiqah ataupun rawi yang kedudukannya imam seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ali Ibn Madini, dan yang lainnya. Maka periwayatan mereka, jika meriwayatkan hadis, maka hadisnya sahih. Karena mereka di atas derajat thiqah. Dan jika periwayatannya pas-pasan, seperti Asim Ibnu Bahdalah, Muhammad Ibnu Ishaq, dan juga Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Tadrus,
yang ma'ruf dengan Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan juga Muhammad ibn Amr ibn Alqamah. Maka ini contoh-contoh rawi yang hasan. Yang mana mereka jika meriwayatkan di dalam sanad, maka hadisnya akan menjadi hasan lidati. Karena turun hafalan dari mereka rawi-rawi yang kami sebutkan tadi kepada derajat yang saduq, la ba'sa bihi. Maka turun pula derajat dari hadis sahih menjadi hadis yang hasan. Maka bagaimana dengan hadis dhaif di pelajaran hari ini? Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif. Maka periwayatan rawi dari seorang rawi yang di bawah derajat yang hasan, maka dia itu hadis yang dhaif. Maka gambarannya di sini di dalam matan yang kelima atau yang keenam, wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaif wa huwa aqsaman katur. Gambarannya adalah rawi di sini ada rawi yang tidak sampai kepada derajat hasan. Hafalannya bukan pas-pasan lagi, tetapi hafalannya sangatlah lemah. Maksudnya di bawah dari derajat rata-rata dan pas-pasan. Seperti Asim ibnu Bahdalah yang kami sebutkan, Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah, dan Muhammad ibnu Ishaq Mudallis, dan juga Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir, dan banyak yang lainnya. Itu yang hadir di kepala kami. Maka riwayatan 4 rawi ini, jika sanadnya semua rijalnya thiqat, maka akan hadisnya hasan. Lalu, jika ada yang meriwayatkan dari rawi-rawi yang hafalannya rusak, maka sekarang kita berikan contoh rawi-rawi yang menyebabkan sanadnya dhaif. Misalnya Abdullah ibn Lahiyah. Maka yang rajih dari Abdullah ibn Lahiyah setelah khilaf di kalangan para ulama bahwa dia adalah dhaif di awal dan di akhir. Apalagi di saat kitabnya terbakar, lebih dhaif lagi. Maknanya lebih ditinggal hadisnya, meskipun dhaifnya munjabir. Bisa terangkat kepada hasan ataupun sahih jika datang riwayat yang lain. Maka contohnya di sini Abdullah bin Lahiyah. Dia rawi yang hafalannya rusak. Dari ulama ahli Mesir, dinaskan oleh Abu Zur'ah min awalihi wa akhirihi dhaif. Dan begitu pun Abu Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan para ulama yang lainnya, terutama ulama al-muhaditsin al-mu'asirin seperti manhaj Syekh kami Muqbil. Maka dia mendhaifkan Ibnu Lahiyah sebelum terbakar kitabnya dan setelah terbakar kitabnya. Dan dari contoh yang masyhur, hadis yang sering kita lewati di kitab akidah seperti di Syarah Usul As-Salasah dan yang lainnya, hadis apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Maka hadis ad-du'a mukhul ibadah hadis yang dhaif karena di sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Maka ini contoh gambaran bagaimana hadis ini sekarang masuk kepada jenis yang dhaif karena Abdullah bin Lahiyah tidak bisa untuk membawa hafalannya. Sehingga hafalannya jika di sanad ada Abdullah bin Lahiyah didhaifkan. Namun jika datang dari jalan yang lain bisa terangkat. Maka ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seperti kami sebutkan di pelajaran yang lalu bahwa permasalahan seseorang rawi didhaifkan bukan hanya dari sekedar hafalan di dadanya saja. Bisa jadi hafalannya kuat, namun dia catatannya lemah. Maka kita berikan contoh yang kedua seperti Abu Saleh Katibul Laits. Maka Katibul Laits yang mana dia itu sekretarisnya Laits. Laits Ibnu Sa'ad Imam. Dan dia merupakan sekretaris dari
Imam Laits ibnu Sa'ad yang namanya siapa? Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits, dilaqabi dengan sekretarisnya Laits. Maka orang ini jika kelak Laits ibnu Sa'ad meninggal, dia akan menjadi marja, dia akan menjadi rujukan dari hadis-hadis Laits ibnu Sa'ad. Namun sayang, karena manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. No human is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka Katibul Laits yang merupakan seorang perawi yang paling banyak periwayatannya di Laits ibnu Sa'ad, karena dia manusia tidak sempurna, maka terfitnah dengan tetangganya yang buruk akhlaknya. Di mana tetangganya yang buruk akhlaknya disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban di Al-Majruhin. Disebutkan bahwa tetangganya yang hasad, karena dia akan menjadi marja kelak, maka akhirnya tetangganya yang buruk ini dan mempunyai masalah dengan Katibul Laits, dia menulis di kertas-kertas yang biasa ditulis oleh Katibul Laits dengan meniru gaya tulisan Katibul Laits. Sehingga di saat suatu hari dia menulis hadis-hadis yang dari kepalanya, sanadnya mengarang dan matanya pun dari kepala tetangganya ini, bukan dari ucapan Nabi, dan sanadnya juga tidak benar, maka ditulis dengan gaya tulisan dari Katibul Laits, kemudian dilemparkan ke rumahnya. Maka Katibul Laits menyangka bahwa itu dari kumpulan hadis-hadis yang dia tulis dari kertas yang biasa dia pakai, tercecer di rumahnya. Maka diambil, dikumpulkan, dan dimasukkan kepada catatan kitab yang ditulis oleh Katibul Laits. Sehingga masuklah hadis-hadis yang bukan dari Laits ibnu Sa'ad ke dalam kumpulan catatan Katibul Laits yang ditulis dari Laits ibnu Sa'ad. Terbayang sekarang. Maka akhirnya para ulama bisa mendeteksi kesalahan dari Katibul Laits sampai mendhaifkan Katibul Laits. Bahkan ada yang mengatakan Katibul Laits kadzab, pendusta. Karena hadisnya aneh. Sanadnya aneh. Mungkin ada rawi yang dari kepala tetangganya itu tidak pernah ada wujudnya di dunia ini. Ada sana fulan ibnu fulan al-fulani, ngarang dari kepalanya. Siapa ini guru dari Laits misalnya, atau guru-gurunya dari Laits? Karena Laits ibnu Sa'ad di Tabaqah Kibar at-Tabi'in, Qurun al-Mufaddalah. Pada zaman itu zaman keemasan ilmu hadis. Maka dia berguru kepada kebanyakan tabi'i, itba'ut tabi'i. Dia gembongnya itba'ut tabi'i, berarti guru-gurunya para tabi'in kibar ataupun mutawassit. Maka termasuk dari tabaqah yang besar. Maka ada beberapa sanad mungkin disebutkan sanadnya aneh. Ada juga matanya aneh. Sehingga para ulama mencela Katibul Laits dengan ucapan pemalsu hadis sebagian, dan ada yang sampai menyebutkan hafalannya hancur sama sekali. Ternyata setelah insaf para ulama memeriksa, diketahui bahwa perbuatan itu dari tetangganya yang buruk akhlaknya. Maka akhirnya jadilah Katibul Laits dhaifkan munjabir, dhaif yang bisa terangkat kepada riwayat yang lain. Kenapa? Karena asalnya dia bukan rawi pendusta, pemalsu hadis, dan hafalannya sangat rusak, aneh. Bukan. Tetapi dia rawi yang asalnya sikoh, namun tidak bisa menjaga kitabnya. Maka di sini kelemahan dari seorang rawi yang tidak menjaga kitabnya, seperti antum di sini menulis faidah dari kitab. Kemudian setelah itu kalian mengajar kitab, dan kitab yang kalian ajarkan tidak sesuai dari kitab yang saya ajarkan. Karena kadang ngantuk, kadang terburu-buru,
Kadang catatannya dibiarkan di masjid, ternyata masuk kepadanya kotoran, tidak terbaca, basah. Ataupun ada orang jahil yang menambah-nambah di daftar kalian, atau anak kecil yang mencoret-coret di daftar kalian. Maka akhirnya dari murid-murid kita 30 yang meriwayatkan misalnya pelajaran saya misalnya kitab ini Al-Hidayah Syarah Al-Baiquniyah, maka dari 29 meriwayatkan pelajaran dengan benar. Definisi sahih, definisi hasan, definisi dhaif sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Tetapi ada satu yang tidak menjaga kitabnya. Setiap dia selesai belajar, dia tinggal di masjid. Akhirnya dicoret-coret oleh anak kecil atau terlempar kena hujan, maka tulisannya tidak terbaca. Akhirnya merewayatkan dari buruknya jauh dari murid-murid yang 29 tadi. Dari sinilah caranya. Bagaimana diketahui si fulan dilaqabi dengan manakib, mempunyai keanehan, mempunyai keganjilan. Maka Laits Ibnu Sa'ad, Imam Agung, murid-muridnya ma'ruf di berbagai tempat. Meriwayatkan di Mesir, meriwayatkan di Hijaz. Karena dia berjual beli ke Hijaz. Di saat ke Hijaz disambut oleh orang-orang Hijaz dan meriwayatkan hadis. Maka murid-muridnya banyak. Ternyata tulisan dari murid Katibul Laits berkesendirian dari murid-murid Laits Ibnu Sa'ad yang banyak. Dari sini diketahui bahwa Laits Ibnu Sa'ad di saat diriwayatkan oleh Katibul Laits kok ada hadis-hadis yang ganjil. Maka didhaifkanlah Katibul Laits dikarenakan tidak menjaga kitabnya. Masuk kepadanya perkara yang tidak diharuskan masuk. Maka ini contoh dari ucapan wa kullu an rutbatil husni qasul, bahwa alamat dari hadis yang dhaif dia itu tidak mencapai dari derajat hasan. Maka dia adalah rawi yang meriwayatkan hadis yang hasan saja tidak masuk, lebih rendah dari hasan. Maka definisi ini barakallahu fikum diambil dari definisi Al-Imam Al-Iraqi di Alfiyahnya. Maka Al-Iraqi mempunyai kitab di mustalah hadis Alfiyah Al-Iraqi yang dia susun sesuai dengan syair. Seperti Alfiyah Ibnu Malik di Ilmi Nahwi. Maka maknanya di sini disebutkan sesuai dengan definisi ini yang disebutkan oleh Al-Baiquni di matan kita. Amma dha'ifu fa huwa ma lam yablugh martabatal husni. Maknanya sama. Adapun hadis dhaif malam yablugh martabatal husni. Hadis-hadis yang tidak mencapai kepada rawinya itu derajat yang hasan. Maka dari sini kita mengetahui bahwa definisi hadis dhaif dari definisi yang ada, maka dia itu adalah hadis yang tidak masuk kepada derajat yang hasan. Makanya dia jadi dhaif. Itu makna dari matan yang disebutkan. Dan definisi Al-Baiquni sesuai dengan definisi alim ahli hadis sebelumnya Al-Iraqi yang menyebutkan di Alfiyahnya amma dha'ifu fa huwa ma lam yablugh martabatal husni. Maka definisi ini yang dinukilkan oleh Al-Iraqi di Alfiyahnya dan diikuti oleh Al-Baiquni di dalam mandumatnya itu lebih singkat dari definisi Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya. Maka Imam Ibnu Shalah di muqaddimahnya pun memberikan definisi hadis al-hasan dan hadis dhaif dan hadis sahih di kitabnya Muqaddimah Ibnu Shalah. Dan kitabnya ini diberkahi sehingga menjadi marja di ilmi mustalahil hadis. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah di Muqaddimah Ulumil Hadis di halaman 41, kullu haditsin la tajtami'u fihi sifatil hadis sahih wala sifatil hadisil hasan.
Maka hadis yang dhaif itu tidak terkumpul padanya sifat sahih dan sifat yang hasan. Maka definisi ini tentunya lebih panjang daripada ucapan Al-Iraqi, karena Al-Iraqi berbentuk syair dan Ibnu Salah di muqaddimahnya berbentuk nasr, maknanya tulisan biasa. Maka oleh sebab itu berkata Mughalqai, seperti dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya An-Nukat, berkata Mughalqai, la hajah ila dzikri sahih li'anna ma qasura anil hasan fahuwa ala sahih aksar. Tidak butuh lagi disebutkan dengan kalimat sahih, karena dengan menyebut hadis dhaif itu yang tidak mencapai derajat hasan itu cukup. Karena yang tidak mencapai derajat hasan, maka dia tidak mencapai derajat sahih juga. Maka ini yang diinginkan oleh Sahibul Matn Al-Baiquni rahimahullah di dalam kitabnya, bahwa definisi hadis dhaif dia adalah hadis yang tidak mencapai derajat sahih ataupun hasan. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Salah, namun lebih baik apa yang diucapkan oleh Imam Al-Iraqi, cukup dengan tidak mencapai hadis hasan saja. Amma dhaifu fahuwa malam yablugh martabatal husni. Dan disebutkan di dalam matan wa kullu ma an rutbatil husni fasur fahuwa ad-dhaifu. Maka kita berikan sekarang contoh dari hadis yang dhaif, atau sebelum itu kita bagi. Hadis dhaif itu terbagi menjadi dua. Pertama, dhaif yang munjabir ataupun dhaif yasir, maknanya bisa naik kepada derajat hasan li ghairih jika datang jalan yang lain, atau naik kepada derajat sahih li ghairih jika datang jalan-jalan banyak yang lain. Maka di sini dinamakan dhaif yang munjabir. Dan sebelum kita tutup, karena waktu sudah tidak mengizinkan, kita berikan contoh dari pelajaran-pelajaran yang lalu tentang takrir hadis yang lalu. Contoh hadis dhaif yang munjabir, maknanya dhaif yang bisa terangkat, seperti contohnya hadis yang telah kita lewati di muqaddimah adalah hadis khutbatil hajah. Maka yang masih ingat, hadis khutbatil hajah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Mas'ud. Maka dari jalannya, dari Abdullah bin Mas'ud, ada periwayatan anak Ibnu Mas'ud. Siapa? Abu Ubaidah Amir ibni Abdullah bin Mas'ud, yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Dan telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu, sanadnya dhaif. Kenapa? Karena nas dari para ulama, lam yasma min abihi, bahwa Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak pernah didengar hadisnya oleh anaknya Abu Ubaidah Amir. Maka sanadnya dhaif. Lihat di sini dhaif, tetapi dhaif yang munjabir. Maknanya dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan ataupun sahih li ghairih jika datang yang lain. Dan telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu di muqaddimah bahwa khutbatil hajah, hadis innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, selain dari periwayatan Amir Abu Ubaidah yang tidak mendengar dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud, juga telah datang mutaba'ah dari rawi-rawi yang dhaif. Datang mutaba'ah dari Abdul Ahwas, yang mana meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dan juga di sini sanadnya tidak bersambung. Kemudian datang mutaba'ah dari Huraih ibnu Abi Mathar, yang mana dia juga yang dhaif. Maka dari dhaif tadi bisa naik kepada derajat yang hasan li ghairih ataupun sahih. Bahkan telah datang riwayat dari Ibnu Abbas
dan yang lainnya, maka hadis yang menyebutkan tentang khutbatil hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan yang lainnya, itu kita katakan hadis yang dhaif namun munjabir, datang dari jalan yang dhaif tetapi bisa terangkat. Maka ini contoh dari hadis dhaif yang jenis pertama. Maka hadis dhaif terbagi menjadi dua dari segi martabatnya. Pertama, dhaif yang ringan, dan yang kedua, dhaif yang sangat parah, sehingga tidak bisa naik kepada derajat hasan li ghairih ataupun sahih li ghairih. Dan ada pun misal-misal yang lain, maka insya Allah kita masuk kepada pelajaran yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Wa naqullahu